Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kembali di sini saya membawakan cerita dan kisah pengalaman bersama sahabat-sahabat PDAM Kota Bengkulu. Ini videonya terlambat saya buat ini, ya dikarenakan kesibukan ya. Ya banyaknya acara, banyaknya karya yang harus dibuat, diselesaikan dan seterusnya itu. Termasuk berbagai macam penelitian tentang terapi dan pengobatan, sehingga menjadikan video ini terlambat. Jadi semestinya seketika saudara saya Bapak Dr. Samsu Bahari STMMM Home menelpon saya, mengajak beliau, apa artinya beliau mengajak saya, bukan saya mengajak beliau, untuk makan lontong pagi ya itu, atau lontong tunjang. Semestinya tanggal 22 itu sudah dibuat videonya, tapi karena kesibukan tadi akhirnya ya tanggal 26 hari ini. Ini juga kan hari hujan. Kalau udah hujan nih Sabtu pagi ini ya saya ke rumah beliau, tapi biasanya saya dului dengan datang ke rumah Bapak Profesor Dr. Zulkarnain SMAG. Tapi kan hari hujan, sambil nunggu hujan berhenti, nah saya buatlah video pengalaman sewaktu saya bersama kru PDAM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Bapak Dr. Samsu Bahari STMMM Home. Baik, kita mulai saja ceritanya ya. Seperti biasa, Bapak Samsu Bahari ini ya dia telepon saya pagi-pagi itu. Oh, di mana Tat? Dia bilang ya, di rumah. Saya bilang di rumah. Oh, kita langsung ke ini, pasar kampung, sarapan pagi kita. Nah, kemudian sempat dia tanyakan, masih berpuasa? Saya bilang tidak. Kita tidak berpuasa lagi karena momentumnya sudah selesai. Puasa Syawal 6 hari sudah, dan juga puasa Senin Kemis kan tidak bertemu harinya waktu itu. Itu pun juga selesai. Nah, jadi ya saya mau berangkat, saya lihat kendaraan nggak ada. Nah itu kendaraan yang kecil itu dibawa oleh anak, kendaraan yang besar juga dibawa oleh istri. Ya besar maksudnya bukan mobil, motornya agak besar. Tinggallah kendaraan lama ketika saya kuliah dulu. Ya butuh diengkol, butuh dipanasin dulu ya enggak apa-apa. Yang penting saya bisa sampai, saya bisa tiba di tujuan, begitu maksud saya. Nah sesampai di situ saya lihat ada Bapak Samsu Bahari, ada Bapak Sumardi ya ajudan beliau, ada Pak Kabak Zainuddin, ini lawan diskusi saya juga beliau ini, dan juga ada Agus sopir beliau. Dan tak lama kemudian datang beberapa ibu-ibu yang ya biasalah, ya dia senyum, dia salaman kami dan beramah tamah di tempat itu. Jadi kata Pak Samsu begini Tat, sepanjang perjalanan di dalam mobil tadi saya dengan Pak Kabak ini berdiskusi sengit dan belum selesai. Jadi saya bilang nanti kita ketemu aja dengan pakarnya, ya maksud beliau itu saya. Padahal saya tidak pakar juga ya, kita kalau tidak diberitahu tidak tahu, nah, kan gitu kira-kira. Nah ini Ustadz Abu Fikri. Nah, jadi sebelum diskusi dimulai, saya mulai dulu, kata Pak Samsu Bahari. Nah, begini ceritanya. Di perjalanan tadi ada pertanyaan, mana lebih utama anak laki-laki dan anak perempuan? Itu temanya itu tadi. Nah, Pak Kabak ini lebih condong mengatakan, ya anak perempuan itu lebih utama ketimbang anak laki-laki. Jadi Pak Samsu bilang, ya mentang-mentang anak saya 2 orang perempuan, ya Anda jangan menyenangkan hati saya saja, jujur sajalah. Oh iya, saya mengatakan bahwa anak perempuan itu lebih utama, kata Pak Kabak. Jadi ya kalau saya lain lagi berbicara, lain lagi berpandangan, kata Pak Samsu Bahari. Nah itu banyak uraiannya di situ. Nah, tapi ada nanti kita minta pakarnya menyelesaikan. Nah kira-kira disitulah awal cerita kami di meja makan atau di meja sarapan lontong pagi, lontong tunjang
Guneli di kampung saat itu. Nah, akhirnya di situ dilemparkanlah pertanyaan kepada saya. Nah, saya bilang begini, kita harus memandang itu harus dari beberapa sisi, yaitu di 5 sisi. Pertama kali, seketika perempuan itu jadi anak, berapa banyak, berapa jauh, berapa besar keutamaannya dalam rumah tangga. Karena kalau jadi anak kan mungkin ada abangnya atau adeknya, itu laki-laki. Atau mereka semuanya perempuan dan sebagainya itu. Kemudian dari sisi perempuan itu sudah menjadi istri. Jadi istri artinya dia sudah punya suami. Kemudian kita tatap lagi dia seketika menjadi ibu. Nah, ini dalam sisi ini bagaimana pula posisi dia itu. Kemudian kita pandang lagi dia dari sisi kepemimpinan. Nah, di sini akan terlihat keutamaan laki-laki kah atau perempuan kah. Nah, namun ada kuncinya yang kelima, itu nanti kita buka. Ya, kita sampaikan di sisi ini. Nah, jadi saya bilang begini, Pak Kabak, kalau Pak Samsu tadi mengatakan keutamaan daripada anak laki-laki itu banyak. Contoh misalnya, saya nyangkul di kebun, tiba-tiba lupa cangkulnya, ketinggalan. Hari sudah sore, akan tidak mungkin saya minta tolong kepada anak perempuan saya. Tentu anak laki-laki. Nah, lagi-lagi di sini laki-laki lebih menonjol menurut Pak Samsu. Kemudian atau saya dari Jakarta, nah pulang lewat Lampung, Kroe, mana. Nah, minta tolong kepada anak, tolong tunggu saya di simpang mana. Nah, itu tidak mungkin saya meminta tolong kepada anak perempuan, walaupun dia seorang polwan. Karena kalau sendirian di malam hari, polwan sekalipun, ya besar kemungkinan disikat orang juga, kalau perempuan. Nah, kemudian banyak lagi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Samsu bahwa keutamaan laki-laki itu sepertinya begitu, kecondongan beliau. Tapi saya secara pribadi sudah tahu watak Pak Samsu itu. Karena dia memiliki 2 anak putri perempuan, tentu tidak mungkin dia mengatakan perempuan lebih utama daripada laki-laki. Walaupun mungkin ada sedikit terselip kelebihan perempuan itu banyak ketimbang anak laki-laki. Nah, ini yang jelasnya itu coba kita minta Pak Abu Fikri, bagaimana pandangan beliau. Nah, jadi Pak Kabak bilang, ya kalau saya sih tetap perempuan lebih utama ketimbang laki-laki. Oh ya, ya pokoknya kita minta Pak Abu Fikri menjelaskan dulu. Jadi saya mulai daripada ini, anak. Jadi seketika perempuan itu berposisi sebagai anak, katakanlah di dalam rumah itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, itu saya katakan balan, sama utama, sama hebat, sama diperlukan. Kenapa sedemikian? Nah, kalau dia anak laki-laki, dia akan condong banyak membantu ayahnya atau bapaknya. Kalau anak perempuan, dia lebih condong banyak membantu ibunya. Nah, pekerjaan ibu ini kan banyak nih, membersihkan rumah, membersihkan piring, mencuci kain, ya, melipat, menyetrika dan macam-macam itu. Nah, di sini anak perempuan. Kalau anak laki-laki kayaknya tidak, karena dia lebih banyak keluar rumah. Nah, itu. Tentu keluar rumah bukan sembarang keluar, demi kepentingan keluarga, demi membantu ayah bundanya. Nah, dalam hal ini saya bilang anak laki-laki dan perempuan tuh sama hebat, sama kuat, sama besarnya, sama berfungsinya. Kalau dari sisi anak. Tuh. Nah, kalau kita pandang dia dari sisi sebagai seorang istri. Nah, di sini laki-laki utama daripada istri atau perempuan. Nah, kenapa utama? Nah, sebenarnya begini ceritanya. Semenjak akad nikah itu diadakan antara kita laki-laki dengan ayahandanya perempuan, itu sebenarnya sudah terjadi serah terima. Ya, serah terima anak perempuan ini dengan kita sebagai calon suaminya. Otomatis hak orang tua, ayah bunda,
termasuk kakak-kakaknya, adik-adiknya, itu pindah kepada kita laki-laki. Makanya dalam hal ini laki-laki itu peranannya ya sebagai ayah, ya sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman bagi istri. Nah, disinilah kenapa istri tidak boleh menentang, membantah, melawan suami. Karena suami itu peranannya adalah ayah, juga peranannya adalah ibu. Menentang suami sama artinya menentang ayah dan menentang ibu. Kalau persoalannya adalah sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, sebuah kemurnian untuk keridhaan Allah dan Rasul. Tapi kalau untuk hal yang salah ya jangankan suami, orang tua juga mungkin ya perlu kita ingatkan bahwa itu salah. Ya jangan begitu dong Pak, Bu, suamiku. Nah, boleh. Bahkan jangan hanya pandai mengkritik, boleh memberikan masukan, solusi. Tapi tetap jangan sampai menyakiti hati suami. Walaupun dia salah. Namun jika terpaksa, ya apa boleh buat. Mungkin kita melakukan tindakan yang tidak nyaman, tidak enak hati suami. Kan begitu. Jika terpaksa. Nah saya katakan keutamaan suami di sini ya dalam sejarah dahulu ya. Di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang laki-laki yang tidak pergi berperang. Dia pesan sama istrinya. Apa dia bilang? Dek, aku mau pergi berperang bersama Rasulullah. Selama kepergianku, perjalananku, aku minta kamu tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah sekalipun. Tidak boleh keluar rumah. Nah, menunjukkan bahwa suami atau laki-laki lebih utama daripada perempuan. Waktu itu, sang istri tidak boleh keluar rumah. Dan istri pun menunjukkan sikap sebagai ketaatannya kepada suami. Karena peranan suami saat itu sama dengan peranan ayah, peranan ibu, peranan saudara, peranan adik-adik, peranan orang penting dalam kehidupan perempuan. Maka dia tidak mau melanggar. Nah, kebenaran saat itu ada kejadian. Ayahnya si perempuan tadi sakit keras, pingsan sadar, kritis lah katakan begitu. Nah akhirnya orang bilang panggil si fulanah, si perempuan, si ibu itu, katakan kepadanya bahwa orang tuanya sakit keras, kritis loh. Akhirnya si perempuan tadi mengatakan, aku bukan tidak mau datang, bukan tidak mau pergi melihat ayahku sakit, tapi amanah pesan daripada suamiku, aku tidak boleh keluar rumah sampai dia pulang. Maka maaf, sampaikan salamku kepada ayah bundaku, keluargaku, aku tidak bisa keluar rumah. Karena itu amanah daripada suamiku. Nah di sini saudaraku, bisa kita lihat. Ayahanda yang sakit. Nah, ya, jangan-jangan ibunda pula gitu ya. Tapi pesan suami, amanah suami, jauh lebih tinggi daripada kondisi orang tuanya saat itu. Nah ini menunjukkan bahwa laki-laki di sini utama, lebih ketimbang perempuan. Nah pada kritis yang kedua, si ibu tadi, ya perempuan tadi dipanggil lagi. Jawabannya sama. Dan pada momentum akhir, yang ketiga, ayahandanya wafat, meninggal dunia. Itu pun dia tidak bisa keluar rumah. Sambil dia menangis, dia berkata, maafkan aku. Ayah, ibu, saudara, keluarga. Aku tidak bisa keluar rumah. Karena pesan suamiku. Aku tidak boleh keluar sebelum dia pulang. Singkat cerita, ayahandanya dikebumikan. Selesai. Nah seketika Rasulullah pulang perang, ya tentu ada suaminya di situ. Ditanya oleh beberapa orang sahabat, kaum kerabat, tentang ibu ini. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, fulanah itu, ibu itu keterlaluan. Kata Nabi, ya kenapa? Itu, bapaknya sakit keras. Sudah 2 kali dipanggil, tetap tidak mau datang. Alasannya apa? Kata Nabi. Alasannya ya suaminya tidak mengizinkan dia keluar. Karena itu pesan suaminya, tidak boleh keluar sebelum dia datang. Akhirnya bagaimana? Kata Nabi. Oh dia tidak keluar, tetap ngotot, bertahan. Nah yang lebih tidak enak lagi ya Rasulullah.
Ayahandanya meninggal. Sudah meninggal, sudah mau dikuburkan, dipanggil, tidak mau juga datang. Maka kami beranggapan, wah keterlaluan sekali ibu ini, perempuan ini. Maka saat itu Nabi Muhammad tersenyum. Nah, sahabat bingung, kenapa Nabi tersenyum? Maka berkatalah Nabi, itulah perempuan, itulah istri. Dia taat kepada suaminya. Karena suami peranannya adalah ayah, ibu, penguasa, penanggung jawab dunia akhirat terhadap perempuan itu. Maka dia punya hak tinggi ketimbang perempuan. Nah, bersyukurlah si bapak, si ibu yang punya anak seperti perempuan ini. Ya kenapa ya Rasulullah? Kan sudah keterlaluan itu. Iya, kata Nabi. Tapi kamu tahu enggak? Dosa daripada ayah itu tadi, bapak itu tadi, sudah ada loh. Sudah bisa menjadi azab, siksaan bagi bapak itu tadi. Ternyata diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan anandanya perempuan ini terhadap sang suami. Nah, memang ada fadilahnya dalam kisah ini, saudaraku. Sang ayah diampunkan dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya karena ketaatan anaknya terhadap suaminya. Nah, dalam hal ini kembali kepada tema kita tadi, jelas suami atau laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Begitu. Ini di sisi seketika dia jadi istri. Nah, seketika dia menjadi ibu. Ini sisi yang ketiga ya. Oh, dia lebih tinggi daripada suaminya. Atau perempuan lebih tinggi pada laki-laki. Maka sempat saya katakan waktu itu dengan Pak Kabak. Tapi ya saya sempat blank, keliru. Mudah-mudahan Allah dan Rasul memaafkan saya. Saat waktu itu saya menampilkan sebuah hadis Nabi. Seketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin mengabdi kepada kedua orang tuaku. Nah, kira-kira siapa yang lebih utama? Dijawab oleh Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ibumu. Nah, waktu itu yang ketiga, Pak Kabak ngomong, ibumu. Saya bilang tidak, batasnya 2 kali. Yang ketiga adalah bapakmu. Ternyata saya salah. Saya keliru menyampaikan informasi pada saat itu. Yang benar itu Pak Kabak. Bahwa ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Yang keempat baru ayahmu. Atau bapakmu. Nah itu. Nah, di posisi ini laki-laki di bawah perempuan. Atau suami di bawah istri. Status kemuliaannya. Di mana? Di hadapan Allah dan Rasul. Jadi kalau anak ingin mengabdi kepada kedua orang tua, utamakan ibu dulu. Jadi ibu itu 3 kali, ayah cuma sekali. Benar Pak Kabak, bukan saya mengatakan salah saat itu, tapi saya yang keliru. Ya, benar. Ibumu, 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 baru bapakmu. Nah, begitu ketinggian perempuan daripada laki-laki di momentum seketika dia jadi ibu. Kemudian, kalau persoalan surga, ndak ada di bawah kaki bapak. Ndak ada. Tetapi di bawah kaki ibu. Nah, itu. Nah, kemudian persoalan doa, itu doa ibu lebih kuat ketimbang doa bapak. Nah, tentu saudara-saudaraku bertanya, mengapa seperti ini? Ada apa gerangan? Kok perempuan atau seorang ibu lebih utama daripada laki-laki atau seorang ayah? Nah, persoalannya adalah, ibu ini kan menghamili anak. Ya. Kemudian melahirkan anak. Menyusui anak. Menjaga anak. Membimbing anak. Mendidik dan mengarahkan anak dengan segenap kasih sayang dan kecintaannya. Bahkan warna seorang anak itu ditentukan oleh warna sikap kepribadian ibunya. Makanya kita jadi ibu hati-hati. Kita adalah guru besar. Orang yang mencetak, orang yang membentuk karakter seorang anak.
Ya jangan melulu main HP saja, kita harus punya ilmu, punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengembangan, punya arahan yang baik. Dan itu butuh data, fakta yang harus dipelajari. Nah ini kita kan khawatir dengan ibu-ibu akhir zaman ini. Ingat, peranan Anda itu tinggi pada suami. Tinggi pada laki-laki saat itu. Nah ini persoalannya. Jadi di posisi ini, di sudut ini, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Lebih tinggi. Pernah juga dulu terjadi. Nah ini kehebatan perempuan ini. Seketika Nabi Muhammad pulang perang bersama sahabat, Nabi Muhammad bilang begini, semua pasukanku yang gugur, insya Allah surga baginya. Dan yang tidak gugur, mendapatkan harta rampasan perang, berposisi mulia, dan tetap surga. Nah, ibu-ibu protes. Dia pengen juga ikut perang, alangkah enaknya jadi laki-laki, jadi bapak, jadi ayah. Gugur dia masuk surga, tidak gugur dia tetap masuk surga, dapat harta gadimah, dapat kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasul. Ya kami pengen juga loh. Maka rami-ramilah perempuan, ibu-ibu mendatangi Nabi. Mengatakan bahwa mereka juga ingin perang. Kami juga ingin mendapatkan fadilah sebagaimana laki-laki dapat fadilah, keutamaan, pendapatan. Wah, Nabi senyum. Nah, kenapa Nabi senyum? Ya, karena semangat perempuan, semangat ibu-ibu untuk berjihad di jalan Allah. Nah, sembari beliau menyampaikan kepada ibu tadi, para kaum ibu, nah ibu-ibu begini saja. Tidak mesti perang loh. Tidak mesti. Sejatinya adalah semua kebaikan, kebenaran, keikhlasan, keutamaan yang dibuat oleh ayah, oleh laki-laki, oleh suami ibu mendapatkan pahalanya. Ya kalau dia perang, dia gugur masuk surga, itu pahala laki-laki saat itu. Ibu juga dapat surganya. Kalau dia tidak gugur, dia tetap masuk surga, dapat harta gadimah, dapat kemuliaan dari Allah dan Rasul, ibu tetap mendapatkannya. Nah, ibu-ibu tidak mau begitu saja, dia langsung tanya Nabi, ya Rasulullah, apa alasannya? Maka disampaikan oleh Nabi, alasannya adalah sang ibu ini kan sebagai istri, ya, dia kan melahirkan anak. Itu yang saya katakan tadi, melahirkan, ya, menyusui, mengasuh, membina, mendidik, mengarahkan, itu capek loh. Itu. Nah, sang ibu tadi, sang istri tadi, perempuan tadi, mencuci pakaian anak, pakaian suami, memasakkan anak, memasakkan suami, membersihkan, menjaga harta suami. Maka wajar kalau dia mendapatkan segala sesuatu itu dari suaminya, daripada Allah, yaitu berupa pahala atau ajrun atau keutamaan. Nah, waktu itu senanglah hati para perempuan tadi. Tidak jadi dia demo, tidak jadi dia ikut perang. Begitu. Nah, lagi-lagi mereka mendapat keutamaan. Oleh karena itu, tolong ibu-ibu kaum Hawa yang masih gadis atau yang sudah janda, carilah seorang suami yang baik, benar, jujur, dan ikhlas, dan banyak ibadahnya, banyak kebaikannya. Kenapa? Karena dari semua kebaikan itu, Anda, ibu, akan mendapatkan pahala yang sama dengan sang suami. Itu. Bagaimana Pak Ustadz persoalan kalau dia bikin dosa, bikin persoalan kemaksiatan? Oh, itu tidak ada urusan dengan kita itu. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Tapi kalau dia buat kebaikan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, ibu akan mendapatkan hasil daripada pendapatan suaminya. Maka itu carilah suami yang beriman, beramal soleh, ikhlas, jujur, dan baik. Mudah-mudahan ibu juga mendapatkan. Nah, di poin ini, ibu di atas laki-laki. Gitu. Nah, kita masuk pada pandangan sisi yang keempat. Masalah kepemimpinan. Nah, masalah kepemimpinan ini sebenarnya balan. Balan itu artinya seimbang. Laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa jadi pemimpin. Tapi syarat perempuan bisa jadi pemimpin kalau laki-laki sudah tidak ada lagi. Atau ada laki-laki tidak punya kapasitas. Ya,
tidak punya kemampuan untuk memimpin. Apa boleh buat? Dia dipimpin oleh perempuan. Tapi rata-rata pemimpin itulah laki-laki. Contohnya ada nabi-nabi. Nah, para nabi-nabi itu kan tidak pernah perempuan itu. Kenapa? Jadi nabi itu berat. Jadi rasul itu berat. Jadi wali itu berat. Nah, makanya pemimpin itu adalah laki-laki. Secara psikologi, laki-laki itu nafsunya cuman satu. Kepada yang satu, yaitu kepada perempuan. Itu. 9, itu akalnya, logikanya, nalarnya. Jadi laki-laki itu kalau dia menghadapi persoalan, dia lebih banyak berpikir. Merenung, menimbang, merasyut, meneliti. Baru dia memutuskan. Itu laki-laki. Wajar kalau laki-laki itu dijadikan seorang pemimpin. Di samping itu juga secara fisik, laki-laki itu kuat. Badan itu bugar, kokoh, perkasa. Nah, itu termasuk mental spiritualnya itu. Nah, kalau perempuan, akalnya cuma satu, nafsunya 9. Artinya, kalau dia menghadapi persoalan, dia lebih banyak mengutamakan rasa atau perasaan. Akalnya kurang, pertimbangannya kurang. Makanya sering kebablasan, sering ditipui, ya, sering dikibuli oleh laki-laki karena dia banyak mengutamakan perasaan. Oh, dilihatnya laki-laki itu ramah, sopan, penuh kasih sayang. Ya, dia sudah mulai merasakan itu benar adanya. Padahal itu hanya acting. Makanya perempuan banyak tertipu. Gitu. Bahkan di rumah tangga juga, COD itu banyak perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Dia lihat iklan di HP, wah beli, pesan. Akhirnya COD-nya banyak. Nah, kadang-kadang di sini juga perempuan susah memanage keuangan. Kenapa? Keinginannya besar, nafsunya besar, kehendaknya besar. Intinya, perempuan itu satu akalnya, 9 nafsunya. Maka dia lebih mengutamakan perasaan ketimbang logika. Ah gitu. Nah, suami harus tahu ini. Kadang-kadang ya maaf ya, ya perempuan tidak usah tersinggung. Apalagi saya usia 60. Saya sudah baca itu istri saya 55. Kalau dalam sebuah kegiatan ada persoalan, dia cari-cari siapa yang salah. Siapa yang salah, siapa yang mau dimarahi. Ya kita lah, laki-laki. Ah itu. Dan perempuan tidak pernah salah. Dia tidak pernah mengaku salah. Nah, itu adalah gabungan daripada insting tadi. 1 akal, 9 nafsu, mengutamakan perasaan, ditambah kesombongan. Nah, perempuan ini kan susah untuk minta maaf, untuk mengakui kesalahan. Kenapa? Ya, dia merasa rasanya itu tidak baik. Tapi alangkah baiknya perempuan itu jujur, ikhlas. Kalau salah ya bilang salah. Tidak usah cari-cari siapa yang salah. Tidak usah cari-cari tempat orang dimarahi. Ya, kalau dapat suami yang adem ayem senyum-senyum, kalau dapat pemarah kan ribut. Gitu. Nah, jadi itu saudaraku. Jadi kalau masalah kepemimpinan itu balan ya. Artinya kalau laki-laki tidak ada, perempuan bisa jadi pemimpin. Artinya saat itu perempuan mulai menunjukkan kejantanannya. Loh kok bisa begitu Pak Bu? Lah iyalah. Kita laki-laki ini ada unsur peminimnya. Ada unsur perempuannya. Kalau kita tidak ada unsur perempuan, tidak mungkin kita bisa senyum. Tidak mungkin kita bisa merayu lemah lembut, macam-macam itu. Itu jurus keperempuanan yang kita bawa. Itu. Jadi jangan salah paham kita bahwa dalam diri kita ada unsur keperempuanannya juga dan ada unsur kelaki-lakiannya juga. Kalau unsur kelaki-lakiannya lebih kuat daripada perempuannya, maka dia tegar, dia mantap, tapi anggun. Nah, karena ada unsur perempuannya. Tapi kalau unsur perempuannya lebih besar daripada unsur laki-lakinya, wah kacau ini. Segala sesuatu itu ya kadang-kadang pelin-pelan kayak perempuan juga. Ya, padahal dia laki-laki. Ya kalau perempuan biasalah, kita paham. Akal 1, nafsu 9. Perasaan lebih diutamakan ketimbang akal fikir. Tapi kalau laki-laki, kadang-kadang tidak cukup dengan itu. Gayanya juga seperti perempuan. Tetapi itu tidak boleh kita salahkan. Kenapa? Karena kodrat, kehendak daripada Allah juga. Dia seperti itu. Itu ya. Maka bersyukurlah yang
Ganteng-ganteng ini, yang jantan-jantan ini, yang kukuh-kukuh ini, karena kapasitas kelaki-lakian kita lebih tinggi ketimbang kapasitas keperempuanan kita. Nah, begitu juga perempuan tadi. Jangan dikira mentang-mentang dia feminim, dia perempuan. Oh, enggak ada unsur laki-lakinya. Ada. Berdasarkan keberadaan unsur laki-laki inilah, dia bisa dijadikan pemimpin kalau laki-laki itu tidak ada yang bisa memimpin. Itu. Kadang-kadang ya kita lihat tuh perempuan tuh gagah jalannya tuh, tegas tegar dia. Kenapa? Unsur laki-lakinya lebih tinggi ketimbang unsur perempuannya. Nah, di sini saya katakan balan, seimbang. Semestinya laki-laki lah pemimpin. Tapi kalau laki-laki tidak ada, apa boleh buat? Perempuan bisa jadi pemimpin. Kenapa? Dalam dirinya ada karakter, ya, kodrat kelaki-lakian. Kalau kelaki-lakiannya itu lebih tinggi daripada keperempuanannya, maka lihat jalannya, cara ngomongnya, menatapnya, emosinya, wah, ganas pula daripada laki-laki sejati, ganas pula daripada laki-laki beneran, gitu. Nah, jadi itulah persoalannya. Dipandang dari sudut yang keempat, dipandang dari sudut yang kelima, nah itu dia. Itu saya bilang dengan Pak Kabak, Pak Samsu, dan semua krunya saat itu, apapun alasannya, perempuan tetap lebih utama daripada laki-laki. Nah, itu. Kenapa? Apa kita sudah melupakan 4 sisi yang sudah kita bicarakan tadi? Tidak. Memang fakta. Perempuan itu melahirkan anak. Artinya, kalau tidak ada perempuan, kita laki-laki ini tidak ada. Gitu. Kita laki-laki ini tidak ada. Bahkan perempuan kalau tidak ada suami bisa melahirkan loh. Perempuan kalau tidak ada laki-laki bisa melahirkan loh. Ada ayatnya, ada kisahnya, itu Ibunda Maria, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Ada itu. Oh, tapi Pak Bu Fikri, Nabi Adam juga kan ada kisahnya. Dia bisa melahirkan anak juga. Dalam artian bayi tabung. Ya, tapi kan tidak tidak kodrati. Ya, tidak kodrati itu artinya tidak langsung kepada fisiknya dia. Makanya saya katakan waktu itu, Nabi Adam jangan dimasukkan sini. Kalau kajian tasawuf persoalannya lain lagi, saya bilang gitu. Nah, itulah bincang-bincang kami pada saat makan lontong tunjang di pagi hari di warungnya, di lapaunya Uni Eli, di kampung. Nah, kampung itu bukan daerah, bukan dusun, tapi nama tempatnya kampung, saudaraku. Tapi di kota Bengkulu. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai pengalaman kami saat itu. Dan video-video seperti ini sengaja saya angkat, saya bangkitkan karena kreasi, ya. Kreasi itu artinya sebuah pencapaian Pak Samsu Bahari ya, sebagai pemimpin direktur utama PDAM Kota Bengkulu. Pak Kabaknya, Pak Sukuritinya, dan ada beberapa tim-tim lainnya. Juga saya di situ. Jadi kami tidak mau menjadikan pertemuan itu hanya sekedar hahaha saja, makan-makan saja, enggak. Kami isi dengan beberapa hal yang bermanfaat bagi saya, bagi Pak Samsu Bahari, Pak Kabak, dan bagi semuanya. Bahkan bagi kita semua, seluruh bangsa Indonesia yang menonton video saya ini. Ya, jadi saya ulangi kembali, saya simpulkan bahwa mana tinggi kapasitas, kualitas, derajat perempuan dan laki-laki, itu tidak bisa kita jawab langsung begitu saja. Tapi harus kita selusuri dari beberapa sisi. Kalau daripada sisi anak, seketika perempuan itu jadi anak, maka balan keberadaannya dibanding dengan anak laki-laki. Kenapa? Perempuan bisa bantu ibunya, laki-laki bisa bantu ayahnya. Dalam segala hal, benarlah kata Pak Samsu Bahari tadi. Anak laki-laki bisa disuruh ngambil cangkul di kebun seketika sore hari. Anak laki-laki bisa disuruh nunggu di pinggir jalan seketika dia pulang dari Jakarta menuju Bengkulu. Di kota mana anaknya disuruh tunggu, bisa. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Nah, itu. Kemudian dari sisi seketika dia sudah menjadi istri, itu otomatis perempuan harus di bawah suami. Ya, laki-laki di atasnya, perempuan derajatnya di bawah suami. Kenapa? Karena suami saat itu peranannya ganda. Ya, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai keluarga terhormat bagi sang perempuan atau istri tadi. Maka di sini laki-laki utama ketimbang perempuan. Nah, seketika dia dipandang dari sisi seorang ibu, wah, itu laki-laki tidak ada apa-apanya, kecil. Karena dia lebih hebat. Ya.
Siapa yang mengatakan lebih hebat? Allah dan Rasul. Saya katakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin mengutamakan, memuliakan kedua orang tuaku, siapa lebih utama? Dijawab oleh Nabi, ibumu, ibumu, ibumu. Sampai 3 kali, terakhir baru ayahmu, kamu laki-laki. Gitu. Kemudian sorga tidak ada di bawah telapak kaki bapak, nggak ada. Ada cuma di bawah kaki ibu. Kemudian masalah doa, doa ibu lebih manjur, baik untuk kebaikan ataupun untuk hal kutuk mengutuk seperti malin kundang. Hati-hati, kutukan ibu itu berbahaya loh. Tapi biasanya ibu tidak mau mengutuk. Ya. Tapi Pak Abu Fikri, tolong tambah sedikit sebelum ditutup. Apa itu? Apakah ibu ini punya kriteria? Apakah semua perempuan bisa dikatakan ibu? Oh ya. Ingat, kalau ibu itu pasti perempuan, bukan laki-laki. Tapi tidak semua perempuan yang berkriteria sebagai ibu. Artinya tidak semua perempuan yang bisa disebut ibu. Jadi jangan mentang-mentang dia melahirkan, oh itu ibu. Kalau dia melahirkan anak kemudian dia buang, bukan ibu. Karena hewan saja tidak pernah seperti itu. Ya. Karena seketika dia melahirkan anak, tidak diurus, tidak dididik, tidak diarahkan kepada kebaikan, itu juga bukan ibu. Bukan ibu. Kalau ibu itu memberikan kebaikan kepada anaknya. Kemudian seketika anaknya berbuat maksiat, bahkan sengaja dijual oleh ibunya untuk mendapatkan uang, itu juga bukan ibu. Intinya adalah ibu itu adalah orang yang mulia, yang menghamili, yang melahirkan, menyusukan, mengasuh, mendidik, mengarahkan, bercita-cita dan mendoakan anaknya untuk selamat dunia dan akhirat. Sukses, itu ibu. Selain pada itu, tidak. Kalau dia hanya melahirkan kemudian membuang anaknya, itu bukan ibu. Melahirkan anaknya, tidak diurus, tidak dididik, itu bukan ibu. Bahkan menjerumuskan anaknya, itu juga bukan ibu. Walaupun dia perempuan. Oh, kepalangan Pak Abu Fikri. Apakah ayah seorang laki-laki bisa dikatakan ibu? Ya, peranannya boleh. Tapi tidak mungkin dia perempuan, tidak mungkin dia ibu. Makanya ada istilah single parent. Ya, single parent, single perempuan. Kalau perempuan itu kan single parent, dia sendiri tapi dia juga sebagai bapak. Tapi kalau bapak apa? Single apa? Single mother. Single ibu, boleh. Tapi itulah intinya. Kalau ayah peranannya jelas. Keluar mencari nafkah, memberikan nafkah pada istri dan anak. Melindungi, mengarahkan, dan mengajak anak kepada kebaikan. Itu ayah. Lewat daripada itu, salah daripada itu, tidak. Begitu juga ibu. Oke? Nah, itu sajalah dulu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, para penonton videoku di seluruh Indonesia. Dan kepada Pak Samsu Bahri sebagai Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu. Dan Pak Kabak serta kru-krunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan. Dan selalu sehat kita. Kompak selalu dalam perjuangan dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.